Sebelumnya disclaimer ya, saya ini bukan anti-feminis. Justru saya ini sangat mendukung kesetaraan gender. Tapi, kuliah kita hari ini itu lebih ke isi unek-unek saya aja. Feminisme, kesetaraan gender, jatuhnya strata laki-laki, dan sebagainya, itu topik yang sangat sensitif sekali di zaman sekarang. Di luar negeri, di beberapa negara maju, hampir semua bidang pekerjaan yang krusial atau yang bayarannya gede, itu mengalami penurunan drastis dalam jumlah laki-laki di dalamnya. Untuk Indonesia kayaknya masih belum, tapi tetap aja ada penurunan juga. Nggak cuma itu aja, sekarang ini banyak sekali kasus tentang fatherless di dalam keluarga. Fatherless itu adalah kondisi di mana seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ayahnya, baik secara fisik, emosional, ataupun keduanya. Nah, fenomena ini menyebabkan laki-laki muda, para generasi baru, itu tidak tumbuh dan menjadi laki-laki yang sesungguhnya. Karena tanpa kehadiran ayahnya, ya dia nggak punya contoh gambaran laki-laki yang sejati itu yang kayak gimana. Nah, karena laki-laki zaman sekarang itu mulai kehilangan jati diri dan esensi laki-laki yang asli itu kayak gimana, nanti di masa depan, di generasi selanjutnya, itu juga akan begitu. Dan ini akan terus jadi lingkaran yang gak akan pernah selesai, kalau gak ada yang mau merubah. Di zaman sekarang, hampir di segala aspek, laki-laki itu udah jauh tertinggal dari para perempuan. Kita bahas dulu aja dari aspek pendidikan. Dari tahun 70-an sampai sekarang, dunia itu lagi gencar-gencarnya mempromosikan yang namanya kesetaraan gender. Ini bagus, saya suka, dan saya dukung. Tapi sekarang, saya rasa gerakan ini udah agak over ya. Perempuan sekarang udah lebih unggul dari laki-laki, lebih punya banyak benefit daripada laki-laki. Jadinya mulai nggak setara lagi. Di sektor pendidikan, dari SD sampai kuliah, perempuan itu rata-rata nilainya jauh lebih tinggi dari laki-laki. Ya kita lihat aja, dari ranking 10 teratas itu biasanya 2/3 perempuan. Dan ranking 10 ke bawah, 2/3 laki-laki. Kenapa bisa begitu Pak? Karena memang di usia muda, perempuan itu jauh lebih cerdas dari laki-laki. Mereka otaknya lebih cepat berkembang, apalagi di usia-usia remaja. Menurut peneliti, bagian otak prefrontal cortex punya perempuan itu berkembang duluan daripada laki-laki. Prefrontal cortex itu buat apa Pak? Bagian otak itu gunanya agar seorang individu bisa mikir. Aku lebih baik belajar aja daripada main. Aku harus dapat nilai tinggi biar nanti bisa masuk ke kampus yang bagus terus masa depanku jadi enak. Sampai di sini aja kita bisa lihat kan bahwa perempuan itu aslinya overpower. Zaman dulu perempuan di nerf, ajaran patriarki mengesampingkan pendidikan perempuan. Banyak orang tua yang melarang perempuan mengenyam pendidikan tinggi dan bekerja. Tapi sekarang kan enggak. Kalau kalian ini salah satu orang yang ekonominya menengah ke atas, mungkin kalian nggak begitu peduli ya. Tapi ketidaksetaraan ini itu kerasa banget bagi mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah, zaman sekarang itu udah bener-bener parah. Kita lihat dari gaji aja. Gaji laki-laki zaman sekarang yang ekonominya menengah ke bawah itu di bawah rata-rata laki-laki di tahun 79. Itu tadi gaji. Kalau kalian lihat angka pengangguran, laki-laki di usia produktif yang nganggur itu jauh lebih banyak daripada perempuan yang nganggur. Kalau kita di negara maju, nggak apa-apa. Di negara maju, pemikiran kan udah lumayan terbuka. Mereka nggak masalah perempuan yang bekerja dan laki-laki yang jadi bapak rumah tangga. Tapi di Indonesia kan nggak begitu. Banyak yang masih menilai laki-laki dari hartanya. Zaman dulu, kerjaan dari level yang paling bawah, menengah sampai atas itu didominasi laki-laki. Tapi sekarang enggak. Menengah ke atas itu didominasi perempuan dan menengah ke bawah didominasi laki-laki. Jujur aja, saya juga nggak tahu ini solusinya mau gimana. Tapi kalau di pikiran saya, kita ini para laki-laki zaman sekarang yang bisa merubah. Agar anak-anak kita kelak tidak kalah sama perempuan. Kenapa harus begitu Pak? Saya nemu teori, tapi dia cuma asumsi berdasarkan data aja. Menurut teori itu, laki-laki tertinggal dari perempuan itu karena hilangnya sosok ayah di kehidupannya. Menurut data, 1 dari 4 ayah itu nggak tinggal serumah sama anaknya. Data lain juga menunjukkan bahwa ketika orang tua bercerai, anak itu lebih memiliki kemungkinan untuk lost kontak sama ayahnya daripada sama ibunya.
Dan hal ini juga yang menyebabkan laki-laki itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi kelak di masa depan nanti, kita harus merubah konsep ayah, yang hanya nyari duit jadi ayah yang benar-benar ayah. Kita harus bisa menunjukkan pada anak laki-laki kita nanti, bahwa laki-laki itu harus seperti ini, harus seperti itu. Itu solusi jangka panjangnya. Untuk jangka pendek, saya pengen kalian semua, terutama laki-laki yang ekonominya masih menengah ke bawah, ubah mindset kalian. Buang jauh-jauh pemikiran patriarki kalian. Buang jauh-jauh rasa lebih superior, lebih unggul dari perempuan. Dunia udah berubah, kita harus mengikuti, dan entah bagaimana caranya, kita harus bisa fight. Sebelum saya tutup, saya mau sharing dulu sedikit alasan utama saya mikir kayak gini. Jadi kemarin gak sengaja saya ngelihat data orang yang bunuh diri, dan ternyata rasio laki-laki bunuh diri itu 3 kali lebih tinggi daripada perempuan, dan ini masih terus naik. Lalu apa penyebab laki-laki rasio bunuh dirinya lebih tinggi dari perempuan? Karena mereka gak punya tujuan. Mereka nggak punya sense of purpose. Ada seorang peneliti bernama Fiona Chan. Beliau ini melihat kata-kata terakhir laki-laki sebelum bunuh diri. Dan kata-kata yang paling sering digunakan adalah worthless dan useless. Saya harap kalian semua yang merasa worthless dan useless, jangan buru-buru mengakhiri hidup kalian. Cobalah untuk menyesuaikan diri dan adaptasi dengan perubahan dunia, yang mungkin emang terasa sulit ya. Tapi, saya sebagai dosen kalian, yakin bahwa kalian pasti bisa. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.